warahmatullahi wabarakatuh. Sana ketemu lagi di Jalan Kampung kita. Ini kita udah sampai di Jalan Baru Morealan Panjang. Begini hari Kamis tanggal 18 September 2025. Sekarang sekitar jam 8:20. Ini udah sampai kita di puncak Bukit Gandum sana. Ini kita berpetualang di Jalan Baru Morealan Panjang, jalan penghubung dari Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kabupaten Solo yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Panjang jalan ini sana sekitar 21 km diukur dari Nagari Moroai, dari pertasan Moroai sampai ke Simpang Pasisye yang ada di Kebun Teh di Simpang Tanjung Lampe sana. Dan yang akan dikerjakan itu yang belum diaspal itu lebih kurang sekitar 5 km. Dan insya Allah akhir tahun ini sampai Desember insya Allah akan selesai sana. Dan yang paling sulit itu yang lagi dikerjakan itu adalah di bagian depan kita ini, di tanjakan rest area 2 menuju rest area 4 sampai ke Kayu Duo. Nanti yang bagian sulitnya sekitar lebih kurang 300 sampai 400 meter sana. Pagi bang. Ini kondisi di tanjakan rest area 2-nya sana nih. Udah parit lagi udah selesai dan udah kepadatan. Siap. Bisa bang? Bisa nggak Teo? Baik. Nah, ini kita coba sana di tanjakan rest area 3 menuju Kayu Duo. Ini udah mulai lebih turun nih. Oh ya, ini udah lebih turun dari sebelumnya. Nah, ini. Oh, udah turun satu trap teman. Sebelumnya. Sampai kita ditanjakan Kayu Duo sana. Tapi apakah bisa sampai ke sana atau enggak? Kayaknya di bagian sini agak masih kaki ya sana. Yaudah. Wah, itu kaki sana. Oke, jadi. Nah, ini kita udah di rest area 3 sana nih. Ini udah jauh lebih turun, udah sampai di pohon nih. Tapi ini yang pohon ini nanti akan dibuang juga sana karena di bawah ini nanti jalannya. Dan ini ke tanjakan Kayu Duo. Dan tadi kita udah coba pakai motor sampai mesin itu tadi sana. Tapi karena batu cadasnya agak susah kita nanjak dengan motor. Jadi kita putuskan untuk kembali lagi parkir aja di sini lagi. Jadi untuk yang nanjak bisa sana untuk dengan motor. Kalau dengan mobil kayaknya agak susah kalau datang dari arah Bayang Pesisir Selatan. Tapi kalau datang dari arah Alahan Panjang itu cukup aman juga sana karena ini nggak turun saja. Dia tidak terlalu tinggi, cuma kalau bagian ini cadas karena batu. Jadi pas nanjak itu batunya murah lepas. Nah, jadi nggak bisa sana. Jadi terpaksaannya. Aman dah? Aman. Nah, udah gitu terus jalan kaki sana. Pak, jalan kaki dah. Oh, di atas tuh. Nggak ke bawah dong? Nggak ke bawah? Udah gitu ke Batang bisa naik ke sana. Cuman yang lain dia operasin di situ. Kok tamu yang naik tuh.
Pertama mencoba tidak bisa naik ke sana, tapi alhamdulillah bisa naik. Jadi carry udah dia teh ini ya. Ya, ini dia teh kada guna. Oh ya sip. Pemalan. Ya. Jadi nah khawatir akan hujan. Jadi beliau coba nanjak kemarin pakai mobil carry-nya dan alhamdulillah bisa. Emang sekali coba nggak bisa mundur, kemudian coba lagi, insya Allah bisa naik sana. Jadi ini untuk dilewati kendaraan roda 4 kalau pagi atau sore bisa sana. Tapi memang tergantung nyali dari sopirnya juga. Jadi bagian sini sana agak sulit nanjaknya. Karena ini batunya batu cadas di sananya. Jadi agak batunya tuh kalau lewat kendaraan agak gampang terkubur ya sini bannya sana. Jadi udah lebih lebar dari sebelumnya. Nah ini kayu yang tinggi itu di sana yang kalau kita lihat dari bawah. Nah ini kayu besar tuh sana tuh. Tapi kayak yang ini nanti akan tumbang. Ini kondisi pagi ini ditanjakkan kayu duo. Nah jalannya nanti di bawah sini sana tuh. Batu besar di sana tuh. Jadi jalannya di bawah sana di sana. Ini yang batu besar itu udah mulai dipecahin dan udah mulai pecah. Nah, tuh. Jadi yang ini hilang, nanti jalannya di bawah sini sampai ke kayu yang ini sana. Kemudian sampai ke ujung sana. Kemarin batu yang besar itu udah pecah nih sananya. Ini jalan dari ujung sana, kemudian ke bawah sini sana. Udah mulai dipecah. Tuh. Dan ke bawah sana dan tinggal batu besar ini yang menghalang. Ini udah mulai dipecah dan alhamdulillah udah jadi berkeping-keping di sana.
bagian kayu duo tuh ada pengerjaan juga sana, penggalian di rest area 3. Yang ini pas di tanjakan kayu duo. Dan kemudian yang di bagian sini ada 2 eskavator juga sana. Satu pakai paket, satu lagi pakai breaker nih, mecahin batu yang di sana. Dan kita lanjut ke arah Kades Setan Mudo yang lama sana. Ada yang lamanya di puncak sini sana, jadi udah jauh lebih turun. Jadi jalan yang lama di atas sana. Tuh. Dan ini kita udah di bawah, yang ini yang tempat kita jalan ini nanti hilang sana. Nanti jalannya yang di bagian sini. Ini kayaknya bagian dasarnya di sini sana. Dipotong sampai sana. Sekarang yang jadi penghalang terbesarnya batu besar ini yang lagi dicoba dipecahin sana. Mudah-mudahan segera selesai. Dan sementara di bagian ujung sana di arah perbatasan antara Puncak Kayu Duo dengan Binuang itu udah mulai masuk pengerasan. Nah ini. Nah ini sana. Nah, yang bagian sana udah masuk ke dalam proses pengerasannya sana. Bagian sana udah masuk pengerasan sana. Kayaknya udah ada sirtunya nih sana. Jadi bagian ini udah banyak perubahannya sana.
Yang lama itu di puncak di bagian sini. Nah, ini di bagian dasarnya. Nah, ini yang dozer yang dulu lama istirahat, sekarang udah kembali bertugas sana. Lanjut ke arah Binuangnya sana. Di bagian ini udah masuk proses pemadatan, ini udah padat di sana. Jadi dari arah Juna, kemudian dari ujung ini udah mulai nurun ke sini sana. Jadi kayaknya ini mulai nurun sampai ke rest area 3 ke tanjakan Kayu Duo. Jadi jalannya bukan ke atas sini tapi ke bawah sini sana. Tapi untuk sementara masih lewat ke bagian sini karena bagian ujung sana masih terhalang dengan batu besar. Udah bisa balap mobilnya sini sana. Ini udah masuk pengerasan. Bisa lewat. Nah, ini udah masuk ke dalam proses pengerasannya sana. Jadi dari arah Kade Bambu Juna itu nurun sana. Jadi puncaknya nanti puncak Sahadunya berada di Kade Bambu Juna. Di sana yang kemakan goreng garing siap sedia selalu sana. Aku base camp Sultan Mudo yang lama sana aku. Apa pengangkutan kemang? Oh, ke situ. Sana aku agak lambe yang kaki dah Dunia aku baru aku makan aku makan baru. Nah, aku adalah super